Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin iman Islam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah falakal hamdu wa lakal syukru sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel kantor advokat Bayu Afiandi dan Associates, pada kesempatan ini kami akan mengulas kitab Kifayatu Al-Akhyar, khususnya pada bab talak atau perceraian, di mana ini juga berkaitan dengan tugas mata kuliah studi naskah hukum keluarga yang diberikan oleh dosen kita Al-Mukarram Bapak Kiai Dr. Ahmad Rajafi MHI, di mana beliau juga selaku Wakil Rais Syuriah PWNU Sulawesi Utara. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan sukses, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini juga kita berada di penghujung tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021, di mana ada satu petua agama yang mengatakan bahwa orang yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Dan orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dialah orang yang merugi. Dan orang yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka dialah orang yang terlaknat. Nah, ini menurut pendapat ulama hadis. Ada yang menyatakan bukan hadis dari Rasulullah SAW. Ada juga yang menyatakan ini hadis tapi tingkatannya dhaif atau lemah. Namun poin yang ingin kami tegaskan bahwa marilah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kehidupan kita semakin baik sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Nah, sahabat channel yang berbahagia, sebelum kita mengulas kitab Kifayatu Al-Akhyar, kita akan mengenal dulu kitab ini, di mana nama lengkap kitab ini adalah Kifayatu Al-Akhyar fi halli ghayati al-ikhtisar, di mana makna kifayah adalah mencukupi. Lafaz al-akhyar adalah bentuk jamak dari khair yang bisa dimaknai manusia terbaik. Hal bisa dimaknai menguraikan. Jadi secara keseluruhan, makna kitab ini seakan-akan dimaksudkan sebagai kitab yang isinya sudah mencukupi orang-orang baik yang ingin belajar agama atau mewakili ulama terbaik dalam hal mensyarah, yakni dengan cara menguraikan, menjelaskan dan mensyarah kitab yang bernama Ghayatu al-Ikhtisar. Kitab ini juga terkadang disebut dan disingkat menjadi Al-Kifayah. Hanya saja penyebutan ini perlu hati-hati. Pasalnya di kalangan mutakaddimin, jika disebut Al-Kifayah, persepsi mereka adalah Kifayatu Al-Nabi karya Ibnu Arif'ah, yang merupakan syarah dari kitab At-Tanbih karya Asy-Syirazi. Perbedaan dua kifayah ini harus diperhatikan karena sering terjadi ambiguitas di kalangan para penuntut ilmu. Penyebutan Al-Kifayah bermakna Kifayatu Al-Akhyar adalah jika disebut sesudah masa Al-Hisni, yaitu tahun 829 Hijriah. Kitab ini dikarang oleh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hisni. Singkatannya disebut Al-Hisni atau Taqiyuddin Al-Hisni. Sasaran ditulisnya kitab ini dua macam orang sebagaimana diterangkan sendiri oleh Al-Hisni. Pertama, orang yang punya tanggungan yang tidak ada kesempatan untuk bermulazamah dengan ulama. Kedua,
kedua, salik atau ahli ibadah yang fokus ke ibadahnya dan bukan fokus ke ilmu. Karena itulah meskipun kitab ini berbentuk syarah, tetapi isinya ringkas, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Kitab ini ditulis bukan untuk para ulama yang berniat tabahur atau mendalami dan menguasai ilmu secara tuntas. Kitab ini adalah syarah dari matan Abu Suja atau yang disebut juga Ghayah al-Ikhtisar atau Al-Ghayah wa Taghrib atau Al-Mukhtasar Abu Suja atau At-Taghrib atau Al-Ghayah matan Abu Suja adalah di antara matan termasyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mensyarah, hal menonjol yang dilakukan oleh Al-Hisni adalah memberikan dalil dan taklil atau reasoning setiap kali menyajikan hukum. Al-Hisni adalah ahli hadis, karena itu wajar jika beliau cukup piawai menyebutkan dalil-dalil dari hadis pada saat mensyarah kitab ini. Selain mensyarah secara sambil lalu, Al-Hisni juga sempat mengkritik beberapa kelompok orang di zamannya. Beliau mengkritik satu jenis sufi yang tidak pernah memperdulikan undangan orang saleh maupun fajir dan beribadah dengan cara bermusik. Sumber utama Kifayatu Al-Ahyar ini adalah kitab Rawdatu At-Talibin karya An-Nawawi. Selain kitab Rawdatu At-Talibin, referensi lain yang dipakai oleh Al-Hisni adalah karya Imam Asy-Syafi'i sampai dengan Syarah Musnad Asy-Syafi'i karya Ar-Rafi'i, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena banyak referensinya. Kemudian yang menunjukkan mutu kitab Kifayatu Al-Ahyar ini adalah isinya dijadikan rujukan dan dikutip oleh Zakaria Al-Ansari dalam Asna'at Al-Mutalib dan Al-Ghuraru Al-Bahiyah, Ar-Romli dalam Nihayatu Al-Muhtaj dan fatwanya Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Mughni Al-Muhtaj dan Al-Bujairimi dalam Hasyiyah Al-Iqna atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Bujairimi ala Al-Khatib. Kemudian kitab Kifayatu Al-Ahyar adalah kitab level menengah fikih Asy-Syafi'i yang direkomendasikan untuk dipelajari. Kemudian penerbitnya adalah Dar Al-Minhaj yang mencetak kitab Kifayatu Al-Ahyar atas jasa tahqiq Ibnu Sumaid dan Muhammad Syadi dengan ketebalan 775 halaman. Al-Hisni atau pengarang kitab ini wafat pada bulan Jumada Al-Ula tahun 829 Hijriah. Nah, selanjutnya kami masuk ke bab talak atau perceraian, di mana dalam kitab ini disebutkan bahwa sebagaimana telah dipahami bahwasanya Islam sangat menginginkan terwujudnya keluarga muslim yang harmonis dan penuh dengan kebahagiaan. Dan kita juga telah mengerti beberapa tindakan solusi yang telah diajarkan Islam dalam rangka menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara suami istri. Akan tetapi bisa jadi usaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak berhasil dikarenakan persengketaan dan permusuhan antara keduanya sudah terlampau jauh atau panas. Dalam keadaan seperti ini, seseorang dituntut untuk menggunakan tindakan lain yang lebih kuat atau lebih patut, yaitu talak atau perceraian.
orang yang memperhatikan hukum-hukum yang berhubungan dengan talak, ia akan paham bahwa sebenarnya Islam sangatlah menginginkan terjaganya keutuhan rumah tangga dan keabadian jalinan kasih antara suami istri. Sebagai bukti akan hal itu, bahwa Islam tidak menjadikan talak hanya satu kali, di mana tatkala perceraian telah dilakukan, maka tidak ada lagi hubungan antara suami istri serta tidak boleh bagi keduanya untuk menyambung kembali. Akan tetapi dalam syariat dibolehkannya talak, Islam telah menjadikannya lebih dari satu kali, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229, At-talaku marrotani fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Jika seorang suami telah menceraikan istrinya dengan talak pertama atau kedua, maka ia tidak berhak mengeluarkan istrinya dari rumah hingga masa iddahnya selesai. Bahkan sang istri pun tidak berhak untuk keluar rumah. Alasan dari semua itu adalah harapan sirnanya kemarahan yang menyebabkan perceraian dan harapan akan kembalinya keadaan rumah tangga seperti sedia kala. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 1, Ya ayuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fatallaquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yukhrujna illa an ya'tiyana bifahishatin mubayyana wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa la tadri la'alallaha yuhditsu ba'da zalika amra. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Sahabat channel yang berbahagia, selanjutnya hal tersebut dijelaskan dalam kitab ini supaya suami merasa menyesal karena telah menceraikan istrinya, dan kemudian Allah meluluhkan hatinya agar rujuk kembali. Sesungguhnya yang demikian itu akan mudah. Selanjutnya pembagian talak. Yang pertama dari segi bahasa. Dari segi bahasa talak dibagi menjadi 2, yaitu sarih dan kinayah atau hiasan. Sarih yaitu suatu kalimat yang langsung dapat dipahami tatkala diucapkan dan tidak mengandung makna lain, seperti anti talik atau mutallaqah, yang artinya engkau adalah wanita yang tertalak. Demikian juga setiap pecahan kata dari lafaz at-talaq. Seorang suami yang mengatakan kalimat tersebut kepada istrinya, maka jatuhlah talak atasnya meskipun dalam keadaan bercanda atau tanpa niat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun jidduhunna jiddun
wa hazluhunna jiddun an-nikahu wa talaqu wa raj'ah. 3 hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi, dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Sedangkan kinayah, yaitu kata yang mengandung makna talak dan selainnya, seperti perkataan alhiki bi ahliki, kembalilah kepada keluargamu, dan yang semisalnya. Jika suami mengatakan kalimat tersebut, tidaklah jatuh talak kecuali jika disertai dengan niat. Artinya jika ia berniat talak, maka jatuhlah talak tersebut, dan jika tidak, maka tidak jatuh talak tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, an-nab natal jauni lamma udhilat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadana minha qalat a'udzu billahi minka faqala laha laqad uzti bi'azimin ilhaqi bi ahlik. Bahwa tatkala putri Al-Jaun dimasukkan ke kamar pengantin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendekatinya, ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Maka beliau bersabda, "Sungguh engkau telah berlindung kepada Yang Maha Agung. Kembalilah kepada keluargamu." Dari riwayat Ka'ab bin Malik, tatkala ia bersama 2 sahabat yang lain yang diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak mengikuti perang Tabuk bersama beliau, Rasulullah mengutus seorang untuk mengabarkan, "An-ni'tazili ra'atak." Faqala, "Atallakuha amma dha af'alu." Qala, "Bali'tazilha fala taqarrabannaha." Faqal, "Li'imra'ati ilhaqi bi ahlik." Bahwasanya beliau menyuruhmu untuk menjauhi istrimu. Ka'ab bertanya, "Aku ceraikan atau apa yang aku lakukan?" Orang itu menjawab, "Jauhi saja dan jangan sekali-kali kau dekati." Maka kemudian Ka'ab bin Malik berkata kepada istrinya, "Kembalilah kepada keluargamu." Kemudian selanjutnya yang kedua, dari segi ta'liq dan tanjiz. Bentuk kata talak ada 2, yaitu munjazah atau langsung dan mu'allaqah atau menggantung. Munjazah yaitu suatu kalimat diniatkan jatuhnya talak oleh orang yang mengatakannya saat itu juga. Seperti jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Anti talik, engkau adalah perempuan yang ditalak." Talak ini jatuh saat itu juga. Adapun mu'allaq yaitu suatu kalimat talak yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya yang diiringi dengan syarat. Seperti jika ia berkata kepada istrinya, "Apabila engkau pergi ke tempat itu, maka engkau tertalak." Hukum perkataan yang demikian jika ia benar-benar menginginkan talak, tatkala syarat tersebut dilakukan, maka hukumnya seperti apa yang ia inginkan. Adapun jika ia hanya bermaksud untuk memperingatkan istri agar tidak berbuat demikian, maka hukumnya adalah hukum sumpah, yang artinya jika syarat yang disebutkan tidak dilakukan, ia tidak dibebani apa-apa. Namun jika sebaliknya, maka ia harus membayar kafarat karena sumpahnya. Kemudian yang ketiga, dari segi sunnah dan bid'ah. Dari segi ini talak dibagi menjadi 2, yaitu talak yang sunnah dan talak yang bid'ah. Talak sunnah yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampuri dengan 1 talak dalam keadaan suci, dan pada masa itu ia tidak mencampurinya. Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 209, "At-talaku marratan fa imsakun bima'rufin
au tasrihun bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Kemudian dalam surat At-Talaq ayat 1, Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallaquhunna li'addatihinna. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Nabi SAW telah menafsirkan ayat ini, yaitu tatkala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mentalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menanyakan tentang hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Marhu falyuraji'ha summa liyumsikha hatta tathura summa tahida summa tathura summa insya'a amsaka ba'du wa in sya'a talaqa qabla an yamassa fatilkal iddatul lati amarallahu an tutallaqa lahan nasa." Artinya, perintahkan agar ia kembali kepadanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bercampur dengannya. Itu adalah masa iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri. Adapun talak yang bid'ah, yaitu talak yang menyelisihi syariat. Seperti seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam masa suci setelah ia mencampurinya. Atau seorang suami melontarkan 3 talak sekaligus dengan satu lafaz atau dalam satu majelis, seperti perkataan suami, "Engkau saya talak dengan talak 3." Atau ucapannya, "Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak" sebanyak 3 kali. Hukum talak semacam ini adalah haram dan orang yang melakukannya berdosa. Apabila suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka jatuh hukum talak. Jika talak raj'i, maka ia disuruh untuk merujukinya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu, bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bercampur dengannya, sebagaimana perintah Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar. Adapun dalil jatuhnya hukum talak dalam kasus seperti ini adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar. Ia berkata, "Dihukumi atasku 1 talak." Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah berkata dalam kitab Fathul Bari, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang menyuruh Ibnu Umar agar rujuk, dan beliaulah yang menuntun Ibnu Umar apa yang harus ia lakukan jika ingin menceraikannya setelah itu. Dan jika Ibnu Umar mengatakan bahwasanya pada saat itu ia telah dihukumi 1 talak, maka kemungkinan yang telah menentukan hukum itu adalah selain Rasulullah sangatlah jauh sekali, karena adanya indikasi yang mendukung dalam kisah ini. Bagaimana mungkin kita akan beranggapan bahwasanya Ibnu Umar mengatakan hal itu dari pendapatnya belaka, sedangkan ia juga telah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepadanya karena apa yang telah diperbuatnya. Bagaimana mungkin ia tidak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang akan ia lakukan? Al-Hafiz berkata lagi, Ibnu Wahab dalam musnadnya telah meriwayatkan dari Ibnu Abi Zib bahwa Nafi telah mengabarkan kepadanya bahwasanya Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid.
Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Murhu falyuraji'ha summa yumsikha hatta tathur." Perintahkan agar ia kembali kepadanya, kemudian menahannya hingga masa suci. Tentang hadis ini Ibnu Abi Zib berkata, yaitu satu talak. Ibnu Abi Zib berkata, Hanzalah bin Abi Sufyan berkata kepadaku bahwa ia telah mendengar Salim menceritakan cerita tersebut dari ayahnya. Al-Hafiz berkata lagi, Ad-Durqutni telah mengeluarkan dari jalan Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Zib dan Ibnu Ishaq, yang keduanya telah mendengar dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Beliau bersabda, wahya wahid, yaitu satu talak. Adapun jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak 3 dengan satu lafaz atau satu majlis, maka dihukumi sebagai talak 1, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, pada zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan beberapa tahun dari khilafahnya Umar, bahwa hukum talak 3 yang diucapkan dengan satu talak adalah dihukumi satu talak. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sebagian orang telah terburu-buru dalam melaksanakan suatu perkara yang sebenarnya mereka harus berhati-hati dalam urusan ini. Maka sekiranya kita berlakukan bagi mereka bahwa talak 3 dengan satu lafaz dihukumi sebagai talak 3, maka talak tersebut menetapkan hukum tersebut bagi mereka. Pendapat tersebut adalah ijtihad dari Umar yang tujuannya adalah untuk tercapainya suatu kemaslahatan dan tidak boleh meninggalkan apa yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilakukan pada zaman para sahabat hingga zaman kekhilafahannya. Kemudian yang berikut dari segi rujuk dan tidaknya. Talak ada 2 macam, yaitu raj'i dan ba'in. Sedangkan talak ba'in juga dibagi menjadi 2 pula, yaitu sughra dan kubra. Talak raj'i adalah mentalak istri yang sudah dicampuri tanpa adanya tebusan harta dari pihak istri dan belum didahului dengan talak sebelumnya sama sekali, atau baru didahului dengan talak 1 kali. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229, at-talaku marratan fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Seorang wanita yang ditalak raj'i, maka statusnya masih sebagai istri selama masih dalam iddahnya, dan suami berhak untuk rujuk kapan saja ia berkehendak selama masih dalam masa iddah, dan tidak disyaratkan keridhaan istri atau izin dari walinya. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru' wa la tahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallaha fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Al-Baqarah ayat 228.
Nah, sahabat channel yang berbahagia, demikianlah ulasan kami tentang kitab Kifayatul Al-Ahyar pada bab talak atau perceraian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan selalu semangat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.